Pentingnya kesadaran menjaga habitat alam demi menjaga ekosistem adalah menjadi tugas bersama. Jika hanya mementingkan sisi pemanfaatan saja dan tidak memperdulikan fakta bahwa kekayaan hayati yang ada bersifat terbatas dan milik publik, bukan tidak mungkin keanekaragaman hayati yang kita miliki akan jatuh ke dalam kepunahan. Di Kabupaten Pacitan, usaha pelestarian satwa dan lingkungan secara bertahap juga dilakukan sejumlah orang dan kelompok masyarakat. Salah satunya adalah Sahabat Penyu Pacitan. Kelompok ini dalam 4 tahun terakhir bergerak untuk menjaga, merawat, dan melindungi satwa langka atau satwa yang hampir punah, terutama penyu. Sahabat Penyu secara rutin setiap waktu melakukan patroli laut untuk melihat adakah keberadaan penyu yang mendarat di pantai untuk bertelur, yang kemudian telur-telur itu dievakuasi menuju tempat yang aman. Pemindahan telur penyu ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan penetasan telur menjadi tukik atau anak penyu, untuk kemudian bisa dirilis atau dilepaskan kembali ke laut. Bisa dikatakan langka karena penyu yang telah dewasa tidak semuanya bisa bertelur. Satu penyu betina bisa menghasilkan telur jika sudah melakukan pembuahan dengan 6 penyu jantan. Sementara keberadaan penyu jantan saat ini bisa dikatakan cukup langka. Usaha pelestarian satwa ini tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 kelompok yang ada, tetapi perlu sinergitas antar lembaga. Kapolres Pacitan AKBP Wiwit Ari Bisono yang juga mantan Kasubdit Penegakan Hukum Polairut Polda Kepulauan Riau mempunyai satu pemikiran yang sama tentang pelestarian satwa. Dia mendorong semangat relawan penyu untuk tetap melakukan usaha pelestarian dengan turut melakukan usaha pemeliharaan habitat penyu. Apresiasi Kapolres Pacitan itu bukan tanpa sebab. Sebab saat menjabat sebagai Kasubdit Gakum Polairut Polda Kepri, dirinya tidak jarang menangkap pelaku pelanggar lingkungan yang hanya mencari keuntungan tanpa pernah mau melakukan pemeliharaan. Dari tukik anaknya penyu itu kita rilis wujud kepedulian kita kepada alam, kepada ekosistem alam, kepada penyu yang saat ini sudah langka. Memang saya dari dulu sudah terbiasa peduli sama hewan-hewan langka. Kadang kita kasihan melihat hewan-hewan ini apabila diburu dengan sangat liar. Jangankan hewan yang langka, hewan yang nggak langka aja kita kasihan. Contohnya tadi saya lepas juga burung. Burung itu saya beli dari orang yang biasa ngambil burung di jalan, dibanding dia dijual ke tukang burung dan akhirnya masuk ke dalam rumah, lebih baik saya beli dan saya lepaskan. Dan saya juga kalau misalkan ada orang yang nangkep burung di jalanan, dibanding jual ke toko burung, jual aja ke saya, biar saya nanti yang beli. Nanti saya lepaskan ke alam liar. Silakan datang aja ke Polres, cari saya, jual burung itu ke saya, biar saya yang lepas di lingkungan alamnya, biar saya beli lalu saya lepas di lingkungan alam. Di sini bukan budidaya, tapi perlindungan. Kita melindungi telur penyu dan habitat penyunya di sepanjang pesisir Teluk Pacitan. Jadi kita memindahkan telur penyu yang rusak karena rawan dengan abrasi atau rusak rawan dengan kerusakan oleh manusia. Jadi karena di telur penyu juga banyak predator non alami dan alaminya, maka kita sebisa mungkin melindungi dan merawat telur tersebut sampai menetas, sampai rilis lagi ke laut lagi. Dan harapan kita penyu tukik yang kita rilis hari ini atau tukik yang sudah kita rilis kemarin akan balik lagi ke sini untuk bertelur lagi di Pacitan sini, di Teluk sini, dan akan tetap menjadi tidak punah gitu, terus lestari gitu. Penelitian tahun 2000 itu perkembangan indukan penyu dari telur tahun ini, musim tahun ini akan balik lagi 2 tahun lagi. Balik lagi untuk bertelur di musimnya. Sekarang ini menjadi 6 tahun. Jadi indukan yang masuk bertelur nanti kita nunggu lagi 6 tahun. Siklusnya semakin lama. Karena kenapa?
Satu, di lautan sana, di habitat huninya sana, itu pejantannya berkurang. Karena satu indukan penyu itu harus dibuai 6 pejantan. Nah, kenapa berkurang pejantannya? Karena iklim kita yang semakin panas. Iklim kita yang semakin panas akan menetaskan telur betina. Jika kondisi panas buminya ini semakin meningkat, ya keluarnya akan betina terus. Nah, jadi pejantannya akan berkurang. Sedangkan satu indukan betina untuk dibuai, untuk menjadi telur harus dibuai 6 pejantan. Nah, itulah makanya semakin menurun terus. Nanti lama-lama bisa bertambah lagi tahunnya. Seperti contohnya penyu belimbing. Penyu belimbing dulu kisarannya 8 tahun. Tercatat data di Pancer sini, di pantai kita ini 2003. Tungguan kita 8 tahun. Ternyata sampai 2021 sampai saat ini penyu belimbing belum pernah ada yang masuk ke teluk kita. Ya harapannya dengan adanya ekosistem yang benar, penyu belimbing akan balik lagi. Jadi kenapa semakin menurun? Karena ya sangat complicated sekali. Salah satunya tadi pejantannya berkurang, terus siklusnya itu berubah-berubah karena kerusakan lautnya, industrial perikanan yang juga ikut andil dalam bentuk kerusakan ya. Karena contoh seperti penyu yang kita selamatkan dari pemberian hibah dari seseorang itu diselamatkan dari nelayan yang kena jaring, yang tadinya dibawa pulang untuk disembelih tapi ditaruh ke sini untuk diobati. Julian Tondo mengabarkan untuk pacitanku.com.